Beda. Sudah hidup nih? Besar nggak ronnya? Hah? Ronnya besar nggak? Besar. Itulah briefing sama dulu pembukaan. Nanti dipotong ya nanti ya. Dikatakan Dekat ya nanti. Pembukaan, satu pembukaan. kalau baca di sekolah dibaca. Dibaca lah pertanyaan itu. Oh boleh silakan Kak. Mas santai deh. Menurut bahasa ekonomi ya bahasa hukum sekian. Kami dari kelompok sekian. Dari kelompok berapa? agama ini nggak dikasih kelompok. Dari kelompok. Dan kami dari kelompok anggap dari kali dengan di komik. Wah, pemerintah tempat kan bagus juga dari kelompoknya. Kelompok adalah Islam lah. Jangan kelompok kalian apa? Kami dari kelompok umur berapa? Oh, kami dari kelompok tradisi lisan kelas R3. Boleh juga. Beda-beda ya. Kelompoknya ada tradisi Islam. Ya, dia banyak lah. Tugasnya proyek. Tinggal kita beda deh pokok kayak aturannya cara. Kami sudah sepakat tradisi Islam ya. Karena tradisi Islam ini mudah, lebih enak, lebih Pilihannya nih pilih. cuma podcast. Podcast baik kan. Ngomong-ngomong kamu Iya. Ini makanya bang juga ada pertanyaan di tempat daerah kan seperti apa sih pernikahan tuh? Apakah ada pembeda di daerah apa? Model apa pernikahan seperti ini? Segitu lah kita jawab jawabannya. Jadi cut kan. Coba pembukaan. Dingin pula makan dulu kita ya. Makan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami membahas tentang tradisi Islam di daerah. Baik, perkenalkan nama saya Reza Khalid Yahya dengan NIM 1124080 dan perkenalkan nama saya kawan saya. Saya Muhammad Zaki Ekwi dengan NIM akhir 082. Dan kawan saya. Saya Adiswia dengan NIM A11406 Dan saya Kurni Munjento dengan NIM A1B12407. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tradisi Islam. Sebuah topik yang sangat luas dan penuh makna. Islam tidak hanya terdiri dari ajaran pokok dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi juga mencakup beberapa tradisi yang telah diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekarang tradisi-tradisi ini meski beragam tetapi memiliki akar yang sama dalam agama Islam. Untuk membahas lebih lanjut, saya sudah bersama seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Beliau adalah bernama Abang Muhammad Rizky Saputra. Selamat datang Bang, telah bisa menyempatkan diri dalam podcast ini. Bisa dikasih tiket ke nanti. Oke, selanjutnya materi akan dikasih silakan oleh langsung ke Abang Rizky Muhammad Saputra. Ini mohon materi. Materi. Dan juga Rizky Muhammad Saputra. Abang Muhammad Rizky Saputra. Lanjut deh. Kita satu Jadi dulu gini, Bang. Betul beli. Tentang kali ini kan berbincang-bincang tentang tradisi Islam di Jambi. Iya tuh. Kan itu sama dari Kimchi, Ada desa dari Tanjung, dari Sabah, dari Jepang. Itu kan beda-beda pasti ada. tradisi Islam Dalam tradisi di desa Abang, kalau seperti acara pernikahan atau acara besar seperti acara-acara adat tapi yang berhubungan dengan agama. Bagaimana itu Bang? Kalau di daerah Abang biasanya itu ada pernikahan, ada akikah. Nah, di daerah Abang tuh biasanya pernikahan tuh ada namanya tabuainan. Ada juga biasanya ada pernikahan juga ada namanya berjanji, ada hantar Quran. Nah, biasanya tuh di seling itu ada pernikahan, ada juga hantar Quran, ada juga biasanya disatukan dengan akikah, ada juga dipisah. Nah, kalau menurut di daerah kalian tuh tradisi Islam di daerah kalian bagaimana? Ada berarti ada pembedanya ya.
Kalau di tempat kami bang acara berita tuh sama setiap bang ada santri, ada malam mainan. Mainan itu. Kalau di situ malam mainan yang bang. Malam mainan. Di tempat Jepang juga ada namanya tari inai. Nah, menggunakan lilin. Itu kan biasanya itu sebelum ada malam mainan itu di hari berikutnya ada pesta pernikahannya. Oh itu apa kami nggak ada malam mainan. Ya ada ya. Baru dengar ya? Baru dengar ya. Nah, itulah tradisi Islam itu. Islam di Jambi memang betul yang tradisi Islam gitu. Abang itu kita juga sama sama tradisi Islam ini. Berjanji kan. Betul betul. Tradisi Islam ini banyak di Jambi ini. Yang pertama itu tradisi yang kita bilang tadi pernikahan. Nah, pas itu tradisi Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi ini di tempat abang ada apa? Ada pembedanya. Di tempat abang ini biasanya tuh mungkin tempat ini juga ada juga sama lah. Biasanya sebelum menjelang Maulid Nabi itu ada namanya pengumuman di masjid biasanya tuh. Ada pengumuman di masjid. Nah, pas itu bagi-bagi kertas nasi. Biasanya abang biasanya gitu tuh. Kadang ada juga bagi-bagi duit dulu disumbangin kalau misalnya mau beli nasi gitu. Nah, biasanya tuh kalau di zaman abang dulu lah makan Maulid Nabi itu di masjid dulu lah. Tak ada nasi kotak ada. Tak ada balik rumah kan. Cuman di zaman sekarang ini disimpelin lagi. Lepas itu bawa balik lagi ke rumah. Nah, di tempat kalian bagaimana deh tempat kalian? Kami mungkin gitu juga bang. Setiap Kami sebatas Maulid Nabi itu kalau di kota bang, sebatas kita kasih kotak kue, yang kotak apa nasi, kita bawa balik lagi. Bawa balik lagi kan? Betul situ baik ya. rumah kami juga di kecil kan. Setiap ada mulai nanti atau sebab merah tuh setiap rumah tuh itu anggota Untuk keluarga. Oh iya iya. misalnya satu orang tuh 2 nasi. Berarti kalau 4 anggota kita bawa apa? berarti itu Kalau bawa- ada lebih jadi sekarang. Iya. Dibagi-bagi iya kayak pas sudah acara itu dikasih bawa balik boleh, kan itu juga boleh. Oh iya. Dipatok gitu ya. Iya. Jadi waktu itu kalau kita tidak Ada yang tapi balik macam itu. Kalau di tempat kami tuh bang, kalau Maulid Nabi Samira tuh kami ada acara tuh kami sumbangan bang. Sumbangan itu kami acara masak-masak di masjid. Oh, ada perbedaan berarti kalau masak di masjid ya. Masak-masak di masjid. Kalau satu RT itu diundang masak-masak hari itu. Iya. Nah, jadi kami tuh cuma bawa lauk. Kalaupun jumlahnya besar, kami nggak bawa lauk lagi. Kami masak lauk dari masjid juga bang. Jadi dalam di situ kan kita mengeratkan tali silaturahmi itu. Jadi itu bang, kayak dulu tuh bang, dalam tradisi yang kami lakukan tuh mungkin ada berkaitan dengan saling silaturahmi, berarti saling tukar pendapat, berarti saling menasihati. Di situ letak beragaman kita itu. Iya, Ini kan jadi kerukunan antar masyarakat itu tetap terjalin erat. Nah, itulah menjadi tradisi Islam ini. Nah, selain ada bayang dan Nabi, ada juga namanya tahlil dan yasinan. Nah, di tempat abang ini ada pembedanya. Namanya kan ada yang tidak boleh menggunakan tahlil, tidak ada yang boleh baca yasin. Nah, di situ ada tempat abang tuh. Cuman mayoritas tempat abang tuh biasanya menggunakan setiap ada orang meninggal pasti ada namanya tahlil dan yasinan. Nah, tempat abang tuh biasanya tahlil yasinnya tuh ada makan nasi. Nah, di tempat kalian bagaimana? Apakah cuma kue atau apa? Biasanya ada perbedaan nggak? Kalau kami itu hari pertamanya yang makan nasi, hari keduanya kayak lontong, bubur, hari ketiganya nasi lagi ya kayak. Nah, dari keempat kelima itu sate lah, itu masak kan. Tapi tergantung kesanggupan dalam rumah. Iya, Kalau tidak mampu cuma 3 hari. Kalau dia mampu, misalnya kan sampai 7 hari. 7 hari. Iya, hanya kayak itu kayak dekat Al-Quran betul. Tentang SM itu bang. Iya. Biasanya kan ada orang meninggal tuh biasanya selama 7 hari baca Al-Quran kan. Iya betul. Kalau di tempat abang kalau biasanya orang meninggal tuh ada yang betul memang kata Kurdi kan ada yang hari pertama 3, 7. Di tempat abang ada namanya penyelawi itu 25 hari. Nah itu biasanya orang-orang yang lah terpandang lah 25
kan ada 40 Kembalikan. kembali ke orang yang mampu tidak. Nah, di tempat abang juga ada, itu beda lagi sukunya. Kalau sukunya beda lagi, misalnya suku Bugis itu biasanya itu ada namanya 40 hari atau 100, abang juga lupa, itu namanya suku Matampung. Biasanya kalau Matampung itu mencakup seluruhnya di situ. Nah, nujunya di situ, 40-nya di situ kalau ada salah ya, itu potong kerbau. Merangkap bisa di satu, jadi biar habis-habisan di situ jangan angkat. Biasanya di situ sekalian. Nah, ini menurut tradisi Islam yang abang di tempat abang tuh. Kalau abang lihat di bulian ini biasanya tuh sama sempurli, 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah biasanya seperti itu tuh. Nah, itu ada pembedaannya. Kalau di tempat kami itu bang, kami kan cowoknya kami macam aslinya di masjid bang. Kalau cewek macam aslinya di rumah tempat yang berbuka bang. Jadi pas cewek itu di rumah tuh macam asin itu tuh malam 1, 2, 3 tuh cuman makan kayak gado-gado, nasi lontong. Untuk cowoknya yang di masjid malam 1, 2, 3 tuh biasanya air bandrek, cendol, pokoknya semampu orang dia gitu. Nah, itu yang malam keempat kami biasanya yang cewek di rumah tuh kami berbagi makannya sih bang. Jadi sudah tuh yang cowok itu sudah balik dari masjid, kami berbagi di rumah makannya sih lagi. Nah, jadi malam ke-5 dan 6 tuh kami pray bang. Iya. Lanjut lagi malam ke-7. Nah, itu malam ke-7 itu biasanya cowok kayak bang cowok. Walaupun ada cewek biasanya keluarga dekat bang, dekat tangga sekitar. Kalau di tempat abang biasanya tahlilannya sendiri bukan orang meninggal be. Biasa adanya dalam persatuan. Biasanya sebagai ada Yasin Kemis, ibu, malamnya bapak-bapak. Biasanya Kamis kami bang, ibu-ibu di masjid. Oh iya, kadang kan di rumah-rumah biasanya kan. Kamis Menjadi saklim, mentari ibu. Kamis bapak, Jumat ibu. Betul. Biasanya kalau perayaan apa, macam tradisi Islam itu macam kita itu biasanya ada perayaan. Ada lomba-lomba. Biasanya tuh dia ada kan oleh majelis taklim, wibu, bapak. Tahun baru jadi Ketemu orang. Tradisi Islam juga menyambut semua orang kan. Belum puasa, nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban tuh biasanya kita tuh baca Yasin tuh sebanyak 3 kali. Lalu di tempat kalian berapa kali biasanya nisfu Sa'ban? Abang kalau di tempat abang nisfu Sa'ban tuh baca Yasinnya 3 kali. 3 kali juga ya? Nah, 3 kali juga. Orang ada suruh bawa air. Betul disuruh bawa air, betul. Sampai lah nanti macam. Oh iya. Betul. Nah, ini tradisi Islam tuh yang patut kita jaga. Sebagai anak muda kita harus kita lestarikan. Kita kan sebagai anak muda tuh ada kegiatan di masjid, kita bantu-bantu. Lanjut terus pokoknya. Lanjut terus ya. Tuh, ya. Tentang anak muda. Itu tentang apa tradisi Islam. Kan sebenarnya tuh sudah banyak lagi jawaban tadi itu. 2 pertanyaan ya. Macam pengalaman abang ini sudah mungkin deh. Iya. Nah, satu lagi nih. Ya, sudah mencakup sudah tuh 2 pertanyaan. Ini kan apa saja tradisi? Iya, waktu dibatasi. Ini kan sudah, kalau nanti kita bersama. Pasti cetak lihat sih Kalau waktu bulan Ramadan nih atau tujuh itu kayak kami kan hari pertama itu kan sudah sholat Idul Fitri kan ke rumah keluarga. sama ya Bang, Hari kedua itu kajian. Oh, Iya. kuburan Iya, itu ya kuburan. kuburan. Kalau di tempat abang, mungkin tergantung orang masing-masing. Kalau di tempat abang, pagi sebelum sholat kita takziah dulu. Itu pembedanya. Di tempat abang takziah dulu pagi itu, barulah sholat Id. Ataupun setelah Id baru takziahnya. Gimana subuh? Kalau subuh tuh biasanya tuh bersih-bersih kuburan. Kami kalau yang pertama ya itulah keluarga. Iya betul itu juga. Kami saat malam gitu. Hari kedua aja besoknya baru takziah semuanya. Itulah tentang perbedaan tradisi kan. Kalau di tempat kami itu kan kalau Idul Fitri sebelum itu kami kan orang seberang doang. Jadi itu satu rumah tuh wajib kayak itu lah bang, kita mau nabi menyumbang uang. Jadi kami masak pas sebelum itu acara Idul Fitri Idul Adha. Jadi masak
buat. Iya benar, masih kental tradisi ini dia berarti. Kami tak siap kuburan, sudah tak siap kuburan baru aja jalan-jalan kita kenal. Sholat langsung lah maksudnya. Oh gitu langsung makan. Di rumah lah gitu kan. Di beda kota dengan desa. Iya betul. Kalau kota ini kan orangnya Jangan keluar. iya, dia cukup nih beda-beda lah. Kalau di desa itu kan kayak Woi. orang-orang awak lah semua. Betul betul. Orang-orang itu lah. Kalau kota kan begitu. Iya, betul-betul. Kami bang, walaupun datuk kami yang sudah almarhum, tapi waktu sekitaran di lingkungan itu dipatokan datuk kami itu sebagai apa lah? Ketua Ketua adat di situ. Iya, ketua Jadi, adat. dia Jadi masih hormati. kental gitu. Oh, sudah sholat id kan, ketua. Semuanya yang tak kenal baik ke rumahnya. Tradisinya itu ya. Ada jadi kita dulu. Tentang anak muda, bagaimana melestarikan Islam. Itu. Seabang yang bilang pertanyaannya kalian lah bilang pertanyaannya. Kalau sekarang ini generasi muda tuh bang, Hmm. lupa dengan ada lama itu bang. Betul. Dia tak tahu. Kayak mana orang-orang dulu tuh sangat kentalnya. Sekarang nih kayak menghilangkan gitu nah. Oh, oke. Kita kan sebagai generasi muda dan cara mengingatkan itu gimana ya? Ada namanya teknologi. Ini punya HP ini sebenarnya bisa untuk penyebaran pun. Itu video call sudah ada di sini. Nyebarin apa itu. Nah, kita buat konten terkait di media sosial tuh tentang video, tentang tradisi Islam jadi seperti apa. Nah, macam abang kemarin tuh buat teater di kampus nih. Itu mengingatkan anak-anak muda bahwa tradisi Islam itu kok seperti ini. Nah, di teater. Nah, lepas tuh yang bagian Aminari kemarin ada namanya tradisi Islam tudung lingkup. Nah, tudung lingkup nih maknanya apa? Disitulah lihat bahwa auratnya perempuan itu harus dijaga. Nah, dikarenakan karena kita cakap bagaimana anak muda sekarang bukan perempuan bilang laki juga seperti itu. Nah, dari situ kita bagaimana menyebarkan tradisi Islam ke anak muda ya dengan cara seperti itu, dengan cara membuat video, di YouTube, di TikTok atau dimanapun itu. Nah, macam itulah gunanya mata kuliah kita di kampus nih. Kita mengembangkan adat budaya, tidak hanya adat budaya saja, tetapi ada budaya Islam kita kembangkan. Macam kelompok apa? Tradisi Islam tudung lingkup. Tudung lingkup itu kan kalau kita lihat apa sih tudung lingkup tuh? Apa sih makna tudung lingkup tuh? Padahal makna di balik tudung lingkup itu itulah tradisi Islam yang patut harus kita jaga. Di sana tudung lingkup itu di mana dijaganya auratnya perempuan. Itu kita lihat. Itu di Jambi seberang bang itu tudung lingkup tuh. Ada tuh. Kita berbeda dengan agama orang. Kita tidak tahu agama itu kayak mana. Dari situ itulah gunanya. Malah nampak mulai pudar. Iya. Nah, itulah kita tradisi Islam jangan sampai muda. Selain kita gunakan media sosial, sama mas Boyan tadi, festival-festival, kegiatan macam tadi yang bilang tadi itu kita gimana membudayakan tradisi tersebut. Tidak hanya di masyarakat, di kuliah pun kita juga diajarin. Di MK-nya kita diajarin tradisinya seperti apa. Itu seperti itu. Anak muda itu bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan budaya lokal. Nah, di Batanghari ini ada namanya kegiatan budaya lokalnya. Kegiatan budaya lokal di Jambi ini biasanya seminggu sekali. Bang dia lupa namanya, dari seminggu sekali mengadakannya di Taman Malenggang. Taman Malenggang biasanya kegiatannya itu menari, biasanya malam ataupun biasanya ada kegiatan. Itu tidak hanya di YouTube, tidak hanya di TikTok atau bagaimana, secara langsung kita nyebarin. Cuma dengan cara kita sama teman dulu, cuy, apa ada nih tradisi ini itu, mau nih ada tradisi ini tuh, bisa nih kita angkat jadi seperti ini kontennya dari TikTok atau bagaimana. Nah, apa nih
tradisi gedung bengkok nih. Abang nggak tahu nih dari dengan kawan abang tuh. Dari kawan abang tuh. Ini tradisi gimana kita akan tari, kegiatan tari. Padahal kegiatan Islam nih. Gimana kita ngangkat nih jadi tari? Nah, itu tuh dengan cara membudayakan melalui kegiatan tari itu. Jadi tahu dikenal. Jadi tahu. Di Kerinci ada tradisi Islam yang macam kami kan, macam di Jambi kan ada bengkok atau bagaimana tradisi Islam atau tari atau bagaimana kalau di Kerinci. Ada itu ada mungkin itu ada apa lainnya Pada ini enggak tapi tak tahu. betul. Kalau kami di Sekarang ada tradisi Jepang. Apa tuh? Tradisinya itu kain luo namanya. Kain luo. Nah kalau kain luo itu biasanya pakai mak-mak tuh pertama tuh kain sarung tuh untuk dibawa. Nah, dengan sarung sikom lagi untuk tutup baca kayak pakai cakar. Itu namanya gedung bengkok. Itu dia gedung bengkok. Tradisi itu jarang sudah kita lihat. Kalau kami sekarang nyebutnya kain luo. Kain luo, kayak gitu, kain luo. Itu menjaga aurat, menjaga pandangan. Jadi kan kalau Islam kan nggak boleh nampak aurat, jadi kami pakai itu bang tradisi itu. Nanti tradisi yang lain itu ada nomor itu kalau ada tamu datang lah bang, bikin air. Nah yang antar tuh bukan anak perempuan bang, laki-laki punya yang antar. Itu ya. Walaupun keluarga itu ada anak perempuan, yang keluar rumah bapaknya yang ngambil di belakang dari mama. Jadi mama itu tidak bisa depan. Kecuali yang kamu ini cewek, kalau karena yang dulu ini kamu cewek, nah otomatis yang melayani maju ke depan ceweknya tadi istri dan suami. Misalnya tamunya cowok, ya suami dan cewek tadi. Tradisi Islam di tempatnya yang lagi di Jambi ini lah pernah ingat ini kan Ika berbeda-beda Tapi tetap satu. cukup ada banyak jadi bagus nih kita nih. Ada tuh. Siapa yang buka siapa yang nutup siapa yang Kami yang tak tahu mengenai bengkok jadi kan. baru tahu. Kalau kami itu ya hari pertama sampai setahun, kalau sampai setahun tuh Iya, kamu kan susah. gue sama makan makanan belah di rumah. Iya, kadang tuh bawa balik, kadang Akhir sama aku. Baik, terima kasih penjelasannya atau pendapatnya Bang Muhammad Idris Saputra. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi para pendengar. Untuk teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami dan berbagi informasi yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum